Chennai Express, dirilis 2013, dibintangi kakak sepupu gue, Bang Shahrukh sebagai Rahul Mitaiwala dan Deepika Padukone sebagai Minama. Berkisah tentang seorang pemuda berumur 40 tahun yang sudah ditinggal kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Dan sejak berusia 8 tahun, ia hidup bersama kakek dan neneknya di kota Mumbai. Di usia yang terbilang cukup tua, dia masih sendiri lantaran kakeknya yang sangat cerewet yang selalu mencampuri urusannya ketika dia mencoba menjalin hubungan dengan beberapa gadis yang coba ia dekati. Oke, sebelum masuk ke alur lengkapnya, sedikit pesan dari abang gue, Bang Shahrukh. Jangan lupa subscribe dan like. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Rahul yang sedang merayakan hari ulang tahun kakeknya yang ke-100 tahun. Terlihat banyak tamu dan saudaranya yang hadir pada perayaan tersebut, termasuk kedua sahabatnya, Bobby dan Salim. Hai. All set for Goa? Goa? Kedatangan mereka tak hanya untuk mengucapkan selamat, mereka juga berniat mengajak Rahul liburan ke kota Goa untuk mencari sosok wanita idamannya di sana. Rahul yang bersemangat, ia mulai mencari alasan liburannya kepada sang kakek. Tapi dia berpikir kalau hal itu akan sulit baginya. Selesai acara pesta ulang tahun kakeknya, mereka mencoba menghibur sang kakek dengan melihat acara televisi kesukaan sang kakek, yaitu pertandingan kriket. Tapi di tengah pertandingan, ketika tim favoritnya gagal mencetak gol, अजीब सी फीलिंग थी. keesokan harinya setelah kematian sang kakek, Rahul berniat pergi dengan meminta izin ke nenek dengan alasan mencari jati dirinya di luar kota. Padahal hal tersebut sudah ia rencanakan dengan kedua sahabatnya, yaitu untuk pergi ke kota Goa dan berlibur di sana. Neneknya pun mengizinkan Rahul, tapi sebelum itu dia diminta agar menaburkan abu sang kakek di sungai Rameswaram, yaitu kota yang berlawanan arah dengan tujuannya. Tak ingin berpikir panjang, keesokan harinya Rahul berencana menaburkan abu tersebut di sungai Goa, yang pada akhirnya tersambung ke sungai Rameswaram. Dia pun berpura-pura menuruti keinginan neneknya dengan menaiki kereta di stasiun yang bernama Chennai. Dan dari sinilah awal kisah akan dimulai. Begitupun dengan nama judul film, yaitu Chennai Express. Chennai Express? Ya, Chennai Express. Di dalam kereta, Rahul kemudian menghubungi kedua sahabatnya. Dia menyuruh mereka agar menunggunya di stasiun berikutnya untuk menuju ke Rameswaram. Namun ketika ia tiba di stasiun, ia lupa membawa abu kakeknya yang tertinggal di bagasi kereta. Ia pun bergegas kembali untuk mengambilnya. Dan ketika hendak turun, ia melihat seorang wanita yang berlari mengejar kereta. Dan ia pun menolong wanita tersebut. Dan dialah Minama, mantan SMA gua yang kandas akibat kelamaan LDR cuy. Jadi buat kalian yang tengah menjalani hubungan LDR, gue saranin jangan lama-lama cuy. Selain buat pasangan kita jenuh, hal itu juga bisa buat Bang Joni kita jadi kendor. Bengek lah. Sorry, मुझे जाना है. Tak berserang lama, Rahul kembali menolong 3 orang pria yang berlari mencoba masuk ke dalam kereta. Yang tanpa tahu mereka adalah orang yang berusaha menculik Minama. Dan ketika hendak turun, di dalam kereta, Rahul kembali ditelepon kedua sahabatnya. Dia menjelaskan dalam bahasa Hindi kalau dia terpaksa naik kereta karena ada seorang gadis cantik yang membutuhkan bantuannya. Dan menyuruh mereka untuk menunggu di stasiun berikutnya. Minama kemudian bernyanyi menggunakan bahasa Hindi yang menjelaskan kalau mereka bertiga adalah para preman yang berusaha menculiknya. Dia juga menyuruh Rahul untuk pergi ke toilet dan berniat ingin meminjam handphone Rahul untuk menghubungi temannya. Dan ketika Minama hendak menelpon,
Tak lama tiba giliran sang kondektur memeriksa tiket para penumpang. Di saat itu pula Rahul kembali bernyanyi menggunakan bahasa Hindi. Kalau mereka adalah para preman bersenjata yang mencoba menculik gadis yang berada di hadapannya. Sang kondektur yang memahami bahasa Rahul langsung mengambil senjata mereka dan menginterogasinya. Tapi di saat mereka di belakang gerbong kereta, sementara di sisi lain terlihat dua sahabat Rahul yang terus mencoba menelponnya, namun tidak ada jawaban. Di tengah perjalanan, di saat para preman itu tertidur, Minama menjelaskan kepada Rahul kalau mereka sebenarnya adalah anak buah suruhan ayahnya. Dan tak lain juga merupakan saudara yang mencoba mengajak Minama kembali pulang. Karena perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya dengan seorang pemuda anak dari sahabat dekatnya. Minama menjelaskan kalau ayahnya adalah seorang kepala preman yang sangat disegani di daerahnya. Jadi Minama meminta agar Rahul selalu menganggukkan kepalanya di saat dia memberinya aba-aba. Keesokan harinya, setiba mereka di desa Komban, Minama dijemput sang ayah dengan puluhan anak buahnya. Dari sini banyak kesalahpahaman karena perbedaan bahasa, di mana Rahul yang hanya mengerti bahasa Hindi dan para warga yang menggunakan bahasa Tamil, dan hanya Minama yang mengerti bahasa keduanya. Dimulai ketika Minama yang menjelaskan kepada ayahnya kalau Rahul adalah pacarnya, dan Rahul pun menganggukkan kepalanya. Rahul kemudian dibawa ke rumah Minama. Tapi di perjalanan, melihat Rahul yang terus gelisah, Minama yang jago melarikan diri meyakinkan Rahul kalau dia sudah menyusun rencana untuk kabur di malam hari. Di siang hari, Rahul menulis surat kepada Minama agar ia datang menemuinya di gudang. Tapi surat itu terlempar ke beberapa orang sebelum akhirnya sampai ke tangan Minama. Hingga di malam itu keributan pun terjadi. Keesokan paginya, Rahul melihat seorang polisi yang bisa menggunakan bahasa Hindi. Dia kemudian menjelaskan semua masalahnya kepada polisi tersebut, Inspektur Samsir. Inspektur Samsir menjelaskan kalau apa yang sudah Rahul lakukan merupakan hal yang sangat berbahaya. Karena tangga Bali, yaitu tunangan Minama, adalah seorang yang sangat menyeramkan. Belum selesai Inspektur Samsir menjelaskan, tangga Bali pun datang. Kedatangannya tak lain adalah untuk melihat seorang yang telah membawa tunangannya kabur, yaitu Rahul. Rahul yang tak mengerti bahasa Tamil, dia hanya menganggukkan kepalanya ketika tangga Bali menantangnya bertarung di malam hari. Sebelum pertandingan dimulai, Minama yang menghampiri Rahul, dia berjanji kalau dia sudah membuat rencana untuk kabur dan menyuruhnya untuk bersikap seperti biasa. Tapi semua rencana itu gagal ketika ia melihat. Tak hanya itu, Rahul juga minum hingga membuatnya mabuk. Namun ia kembali teringat di saat ia melihat Minama yang memberinya aba-aba dan berhasil kabur. Tapi hal itu tak berlangsung lama ketika dia lewat di depan kantor polisi. Inspektur Samsir kemudian menyembunyikan Rahul di dalam kapal yang tak jauh dari stasiun kereta dan menyarankan agar esok pagi dia segera berangkat. Tapi ketika terbangun, mereka adalah para penjahat yang mencoba menyelundupkan solar ke Sri Lanka. Tak lama setelah itu, polisi tiba-tiba datang mengepung kapal mereka. Rahul yang tertangkap, dia diinterogasi oleh beberapa komisaris polisi di sana. Dia menjelaskan semua kejadian sebenarnya kepada polisi,
Dan ketika dia menyebut nama Tuan Dugeswara, वाले तुम्हें जानते हैं, right? sementara di rumah Minama acara pernikahan pun tengah dilangsungkan. Di tengah acara, polisi datang untuk memastikan kebenaran dari semua cerita Rahul. Dan Rahul pun dikembalikan. Not a family. Rombo tension. Tak kehilangan akal, Rahul kembali mencoba kabur dengan menyandera Minama dan mengajaknya lari dengan menggunakan mobil kesayangan ayahnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan, hingga ketika mereka sampai di suatu danau, sempat terjadi perselisihan di antara mereka, hingga mereka berdua memutuskan untuk saling berpisah dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, Rahul melihat truk pengangkut kayu dan mencoba untuk menumpangnya. Tapi sang supir malah mengatakan kalau dia sudah dicari orang sekampung karena sudah membawa lari putri kesayangan penguasa desa. Rahul yang ketakutan memutuskan untuk segera kembali ke Minama. Singkat cerita, mereka kembali bertemu di danau dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu desa yang bernama Desa Vidamba dan mengaku sebagai pasangan suami istri yang habis kawin lari dari desa mereka. Para warga pun menyambut mereka dengan gembira dengan mempersiapkan segala kebutuhan penginapan selama beberapa hari di sana. Keesokan harinya, sesuai adat Desa Vidamba, pengantin baru harus melakukan ritual-ritual tertentu agar pernikahan mereka diberkati oleh dewa. Dimulai menggendong istrinya dengan menaiki 300 anak tangga dan memaikan sindur. Dan dari sinilah benih-benih perasaan cinta mereka mulai timbul. Di pagi hari, Rahul memutuskan untuk kabur dari Desa Vidamba. Tapi Minama menolak karena di luar anak buah dari tangga Bali masih terus menyebar mencari mereka. Dan benar saja, tak lama setelah Rahul pergi, melihat hal tersebut, para warga Desa Vidamba membuat perlawanan kepada tangga Bali dan anak buahnya. Hingga Rahul dan Minama berhasil kabur dengan menaiki mobil milik salah satu warga. Sesampai di stasiun kereta, Minama menolak untuk pergi ke kota. Dia mengatakan kalau dia khawatir dengan kepergian Rahul sendirian menuju Rameswaram, lantaran tangga Bali tidak akan membiarkannya lari begitu saja. Mereka pun akhirnya memutuskan pergi bersama untuk menaburkan abu kakek di sungai Rameswaram. Di malam hari di kuil sungai Rameswaram, mereka mengobrol membicarakan tujuan mereka keesokan harinya. Rahul memutuskan untuk kembali ke kota Mumbai dan Minama ke kota Pune tujuannya. Dan dari sini terlihat raut kesedihan di saat-saat terakhir pertemuan mereka. Tiba keesokan harinya, Minama terkejut ketika Rahul baru memberhentikan mobilnya. Dia kembali ke desa Komban untuk mendapatkan restu dari keluarga Minama dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Mr. Durgeshwara, we are in the 66th year of independence because I love her. Tak terima dengan perkataan Rahul, anak buah tangga Bali langsung menyerangnya. Dan dengan penuh semangat dia menantang semua orang di sana, termasuk tangga Bali. Awalnya Rahul sempat mengalami kekalahan, namun jerit tangisan Minama membuat Rahul kembali bangkit dan kembali bertarung dengan tangga Bali. Ya, di sini sebenarnya gua merasa sedih karena di mana dulu tangis air mata Minama hanya untuk gue. Singkat cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Rahul. Dan tangga Bali yang mengakui kekalahannya malah memuji keberanian Rahul. Tera courage.
Dan film pun berakhir ketika ayah Minama menyetujui hubungan mereka. Kalyanam. Dan pesan gue pribadi setelah nonton film ini, jangan lupa bersolawat guys. Sallallahu ala Muhammad. Karena dengan solawat, rezeki kita bisa lancar, hati jadi tenang, dan segala urusan jadi mudah. Oke, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena masih banyak film yang akan kami review di channel ini. Dan buat kalian yang ingin request alur cerita film kesukaan kalian, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. इतना प्यार करती मैं